Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang analisis penerapan akuntansi Badan Usaha Milik Daerah BUMD pada PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurni Rismayani dan rekan saya Mirawati Ibrahim. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, dan ketiga pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang akuntansi Badan Usaha Milik Daerah BUMD perlu diketahui oleh pemerintah daerah di mana modal perusahaan berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah. Kemudian dipisahkan menjadi modal Badan Usaha Milik Daerah BUMD dan akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah. Sebagai badan usaha milik daerah terbagi menjadi dua kelompok usaha, yakni badan usaha milik daerah yang mencari keuntungan profit oriented dan badan usaha milik daerah yang memberi pelayanan. Jika badan usaha milik daerah yang mencari keuntungan mengacu ke mekanisme atau harga pasar, maka badan usaha milik daerah BUMD yang memberi pelayanan berfokus ke penyediaan layanan bagi konsumen, sehingga bisa meraih keuntungan dari pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, badan usaha milik daerah dalam menjalankan usahanya dibebankan pada 3 misi, yaitu sebagai pelayanan publik, sebagai sumber pendapatan asli daerah, dan juga sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam perkembangan saat ini, kinerja BUMD masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan politis dalam aktivitas perusahaan dan bersifat kegiatan yang tidak dikelola dengan benar sebagai usaha bisnis. Badan usaha milik daerah dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian badan usaha milik daerah? Yang kedua, bagaimana dasar hukum badan usaha milik daerah? Yang ketiga, apakah fungsi dan peranan dari badan usaha milik daerah? Yang keempat, apakah ciri-ciri dan tujuan badan usaha milik daerah? Kelima, bagaimana badan usaha milik daerah sebagai pusat laba? Dan yang terakhir, bagaimana laporan keuangan akuntansi untuk badan usaha milik daerah pada perusahaan daerah air minum PDAM. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian badan usaha milik daerah, untuk mengetahui dasar hukum badan usaha milik daerah. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dan peranan dari badan usaha milik daerah. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja ciri-ciri dan tujuan badan usaha milik daerah. Kelima, untuk mengetahui badan usaha milik daerah sebagai pusat laba. Dan keenam, untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan akuntansi untuk badan usaha milik daerah pada perusahaan daerah air minum PDAM. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian badan usaha milik daerah yaitu badan usaha milik daerah BUMD merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diharapkan berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Badan usaha milik daerah semestinya menjadi kekuatan ekonomi daerah karena badan usaha milik daerah hadir sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan menjadi instrumen mempercepat pembangunan daerah.
Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada peraturan perundang-undangan diperbaharui menimbang bahwa pasal 39 dan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam peraturan menteri. Hingga pada tahun 2018 muncul peraturan pemerintah nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah. Yang berikut ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, tentang pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dan permodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang keempat, pengawas dilakukan alat pelengkap dengan berwenang. Yang kelima, melayani kepentingan masyarakat umum selain mencari keuntungan. Dan yang keenam, sebagai sumber pemasukan negara dan daerah atau pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir, modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public. BUMD sebagai pusat laba. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD didirikan oleh pemerintah pusat laba, artinya BUMD atau perusahaan daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh pemerintah daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang mendirikan, dan prestasi badan usaha milik daerah tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai investor. Dengan demikian, selain wajib menyusun laporan keuangan daerahnya, Pemda suatu provinsi atau kabupaten atau kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah di lingkungannya. Yang berikutnya bab 3 tentang pembahasan perusahaan badan usaha milik daerah. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan atau BPD dan bank pasar. Jasa air bersih, perusahaan daerah air minum, dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian, perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lainnya. Perusahaan daerah air minum atau PDAM merupakan suatu entitas yang didirikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat. Perusahaan daerah air minum atau PDAM sebagai entitas yang tidak terdaftar di pasar modal. Ekuitasnya hanya berupa penyertaan pemerintah, saldo laba ditahan atau akumulasi kerugian. Berikut tentang sejarah PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas sudah diawali sejak zaman Belanda yang dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah, dan mulai tahun 1940 diserahkan kepada Regenstop Banyumas, ditangani oleh sebuah perusahaan daerah air minum Kabupaten Regen atau disebut dengan Regenstop Waterlanding Bradford. Sumber mata air yang ada pada waktu itu hanya Brongkaptering Kawung Carang beserta
jaringan perpipaan yang dibangun atau dipasang pada tahun 1928 dengan kapasitas 28,6 liter untuk melayani kebutuhan air minum kota Purwakerto, Purbalingga, Sokaraja, Kalibogor, dan Banyumas. Menurut pasal 1 keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas nomor 060-12843-2013, nama perusahaan daerah air minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 5 tahun 1974 tanggal 30 September 1974 adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau disebut dengan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pasal 2 keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas. Yang berikut arti dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas adalah: yang pertama, tirta atau air bersih. Berarti tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM adalah melaksanakan pelayanan air minum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas. Yang kedua, tentang satria, berarti air minum yang didistribusi oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM kepada pelanggan harus yang pertama sehat, aman, terus-menerus. Dan yang kedua, manajemen dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM dalam melaksanakan tugas pelayanan air minum harus memiliki integritas tinggi, yaitu memegang teguh prinsip-prinsip etika serta kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan secara konsisten. Yang kedua, adil, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya, tidak memihak atau tidak membeda-bedakan kepada semua pelanggan sesuai dengan hak dan kewajiban. Yang terakhir, Banyumas secara keseluruhan adalah untuk melaksanakan salah satu urusan wajib pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu pelayanan air minum kepada masyarakat dan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan Banyumas Satria, yaitu Banyumas yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman. Visi dari PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas yaitu menjadi perusahaan daerah air minum PDAM profesional yang berkinerja sangat baik, memuaskan, dan terus berkembang. Misinya yaitu 1. Melaksanakan penyediaan air minum yang memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat Kabupaten Banyumas dengan terus meningkatkan cakupan pelayanan. Dan yang kedua yaitu melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dengan peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan solidaritas sumber daya manusia, penerapan teknologi tepat guna, pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, serta terus-menerus meningkatkan perolehan laba. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pelestarian sumber daya air dan lingkungan serta tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjamin kelangsungan usaha pelayanan air minum. Bahasan selanjutnya yaitu laporan keuangan perusahaan daerah air minum PDAM. Yang pertama yaitu ada neraca. Neraca perusahaan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik per tanggal tertentu. Pada neraca, aset ditetapkan di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan ekuitas ada di sebelah kanan. Bagian aset dalam neraca disusun berdasarkan urutan cepat lambatnya aset tersebut dikonversikan menjadi kas atau digunakan dalam operasi berdasarkan urutan likuidasinya. Pada bagian kewajiban, semua jenis kewajiban harus disajikan berdasarkan urutan waktu pembayarannya. Kewajiban yang harus segera diselesaikan disajikan pada urutan yang paling atas, sedangkan pada bagian ekuitas pemilik, karena jenis perusahaannya adalah perorangan, maka hanya ada satu modal pemilik. Gambar di samping adalah laporan neraca PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
dapat dilihat bahwa jumlah aset pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4%. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan ini melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan beban terhadap pendapatan. Konsep penandingan digunakan untuk mengaitkan antara pendapatan dan beban selama periode terjadinya. Apabila terdapat kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi, maka muncul laba bersih, net income, dan sebaliknya apabila beban melebihi pendapatan disebut rugi bersih. Dampak dari pendapatan yang dihasilkan dari beban yang terjadi selama operasi dalam suatu periode akuntansi ditunjukkan dalam persamaan dasar akuntansi sebagai kenaikan dan penurunan ekuitas pemilik. Di samping adalah laporan laba rugi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 dan 2014. Pada tahun 2015 dan 2014 dapat dibandingkan bahwa pada 2015 pendapatan bersih mengalami penurunan sebanyak 16%. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca. Laporan ini dipersiapkan setelah laporan laba rugi karena laporan laba rugi atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Laporan ini dibuat sebelum mempersiapkan neraca karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Seperti yang kita lihat tabel di samping laporan perubahan ekuitas, pada saldo per 31 Desember 2014 terdapat modal hibah 95.395.500 rupiah. Kekayaan Pemda terdapat 52.399.700.740.096 rupiah. Penyataan pemerintah pusat terdapat 4.859.886.247.000 rupiah. Cadangan umum terdapat 6.385.885.092.081 rupiah. Laba ditahan terdapat 12.815.227.073 rupiah. Laba tahan berjalan terdapat 6.10.264.835.039 rupiah. Jumlah ekuitasnya terdapat 81.245.947.643.089 rupiah. Sedangkan saldo 31 Desember 2015 untuk modal hibah terdapat 95.395.000. Laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga pendanaan. Arus kas dan aktivitas operasi menggambarkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas yang menyangkut operasi perusahaan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi biasanya berbeda dari jumlah laba bersih periode berjalan. Perbedaan ini terjadi karena pendapatan dan beban tidak selalu diterima atau dibayar secara tunai. Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aset tetap.
Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, peminjam dana, dan pengambilan uang oleh pemilik. Seperti yang kita lihat tabel di samping laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Di tahun 2015 terdapat 9 triliun 917 miliar 933 juta 149.064 rupiah. Sedangkan di tahun 2014 terdapat 9 triliun 793 miliar 702 juta 566.082 rupiah. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Di tahun 2015 terdapat 20 triliun 725 miliar 741 juta 505.048 rupiah. Sedangkan di tahun 2014 terdapat 20 triliun 356 miliar 913 juta 4.098 rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Di tahun 2015 terdapat 553 triliun 226 miliar 126 juta 126.042 rupiah. Sedangkan di tahun 2014 9 triliun 957 miliar 645 juta 870.093 rupiah. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dan laporan keuangan persatuan perusahaan air minum di seluruh Indonesia. Seperti yang kita lihat tabel di samping, kas dan setara kas. Di tahun 2015 terdapat 2 triliun 862 miliar 417 juta 310.022 rupiah. Di tahun 2014 1 triliun 23 miliar 451 juta 792.049 rupiah. Investasi lancar. Di tahun 2015 terdapat 3 triliun 800 miliar 3 triliun 800 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2014 terdapat 17 miliar. Piutang usaha di tahun 2015 5 triliun 682 miliar 830 juta 348.000 rupiah. Sedangkan di tahun 2014 3 triliun 928 miliar 460 juta 805.000 rupiah. Yang terakhir piutang lain-lain. Di tahun 2015 terdapat 63 miliar 111 juta 927.000 rupiah. Sedangkan di tahun 2014 terdapat 38 miliar 511 juta 927.000 rupiah. Yang terakhir bab 4 kesimpulan. Kelompok kami mengambil kesimpulan badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diharapkan berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Tujuan dibentuknya badan usaha milik daerah tersebut adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik atau peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM merupakan salah satu entitas
tanpa akuntabilitas publik yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi keuangan. Namun kenyataannya tidak mudah bagi PDAM untuk menerapkan standar akuntansi keuangan tersebut. Sampai saat ini terdapat sekitar 10% PDAM di Indonesia yang belum dapat menyusun laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video kami memberikan manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.